Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan atau menanggapi beberapa keinginan dari teman-teman atau subscriber channel Hidayah Minang yang ingin tahu tentang lika-liku dan perjalanan saya dalam menelusuri silet Minangkabau. Kalau diceritakan secara rinci mungkin butuh waktu yang sangat panjang. Tapi saya mulai dari awal yang saya ingat, dari umur yang masih saya ingat sampai sekarang, dari umur 4 sampai 5 tahun, dimana ketika itu orang tua saya membuka sasaran silet secara umum, secara publik, yang juga didatangi banyak orang, dan yang menjadi guru utama di sana adalah saudara seperguruan beliau, dan guru-guru tua yang sering hadir di sana juga banyak, yang saling berbagi, yang saling mengajar. Jadi itulah uniknya sasaran perguruan ketika itu, atau sasaran silet yang dibuka ketika itu. Jadi banyak guru-guru yang datang, yang saling berbagi kepandaian, dan yang paling diuntungkan adalah murid. Satu murid itu bisa mendapat pelajaran dari 10 orang guru dalam satu malam. Ya, tergantung dari kecerdasan murid. Bisa dengan banyak guru, murid ini bisa menjadi bingung, bisa, atau murid akan semakin cepat mendapatkan pengetahuan dengan banyaknya guru. Jadi itu berlangsung cukup lama. Berbagai cerita di sasaran, berbagai pengalaman, dan saya cukup tertarik dengan dunia kebatinan, di mana rata-rata ketika itu para tua-tua silet atau sepuh-sepuh silet sering bercerita tentang kebatinan, sering memperagakan atau mempraktekkan hal-hal kebatinan. Kan saya cukup sangat tertarik ketika itu. Dari sekian banyak para tua-tua yang hadir, yang mana saat ini semuanya beliau telah almarhum, termasuk kayak Pandeka Bonsu, GU Rajo Bonsu, Nyi Olo, GAB, beliau semua telah almarhum. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah. Itu diantaranya para tua-tua silet yang sering dan hampir selalu hadir ketika sasaran dibuka, dan itu berlangsung cukup lama, beberapa bertahun-tahun. Jadi dari pengalaman-pengalaman atau apa yang saya saksikan di sasaran, yang memberikan sebuah rasa keingintahuan yang lebih dalam, dan ketika itu saya masih terlalu kecil. Singkat cerita, dengan bekal dan pemahaman pengetahuan yang saya dapatkan di kampung, akhirnya pada tahun 1996 saya mulai merantau. Dan rantau yang pertama dekat daerah pesisir selatan. Saya bekerja di rumah makan di sana. Jadi niatnya adalah menimba ilmu, mencari pengalaman, dan seperti petuah orang-orang tua, ditinggalkan orang tua maka akan dicari orang tua. Di sana saya mulai mendatangi
beberapa orang guru dan belajar di sana, di antaranya di daerah Bayang atau daerah Lumpo. Saya datang ke Tuanku Abdullah, namun sekarang saya telah lama tidak mengunjungi beliau. Saya tidak dapat kabar tentang beliau, dan itu berlangsung kurang lebih 1 tahun di pesisir selatan. Dan saya sampai ke daerah Kerinci, ke Bengkulu. Tahun 98 saya pindah ke daerah Jambi dan Lampung. Tahun 99 saya sampai ke daerah Aceh, Medan. Kemudian awal tahun 2000 saya kembali ke Padang dan bekerja di sebuah rumah makan. Di rata-rata perjalanan saya, setiap mendatangi sebuah daerah, saya akan mencari tempat bekerja. Biasanya saya lebih condong untuk memilih rumah makan, kemudian mencari orang tua angkat atau guru. Pada pertengahan tahun 2000 saya masuk ke daerah Jawa. Yang pertama saya datang ke daerah Banten, punya orang tua angkat di sana, Bang Dun. Kemudian ke daerah Cirebon, Banyumas. Setelah tahun 2001 saya kembali ke Padang dan cukup lama di Padang. Di sanalah saya banyak belajar tentang pemahaman sile, karena tempat saya bekerja di Padang itu cukup Allah sangat melapangkan ketika itu dan memberikan waktu yang sangat luas ketika itu kepada saya, sehingga punya waktu yang sangat banyak untuk mendatangi guru-guru tarikat, guru-guru sile. Singkat cerita, terakhir saya berguru kepada seorang guru yang sangat arif di daerah Lebu Aluang. Jadi kalau saya hitung banyaknya orang tua angkat saya hampir di seluruh daerah, sampai ke daerah Riau, Kepulauan, Sumatera, hampir seluruh Sumatera, hampir seluruh kota di Sumatera saya punya orang tua angkat. Tapi singkat cerita, terakhir saya berguru kepada tuanku Muhammad Zahar di Lebu Aluang. Beliau telah almarhum. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang mulia. Akhirnya saya pulang kampung tahun 2005 dan mulai melakukan penelitian, mencoba memahami berbagai pengetahuan, berbagai pemahaman yang saya dapatkan selama perjalanan yang diawali dari pengetahuan yang ada di kampung. 2006 sampai 2008 saya masih mondar-mandir ke berbagai daerah, ke Jawa, ke Jakarta, ke Banten, ke Bandung, Banyumas. Namun itu hanya berlangsung tidak terlalu lama, 1 minggu 2 minggu sudah pulang ke kampung, karena itulah perjalanan hidup ketika itu. Namun semenjak tahun 2005 akhir, saya telah mulai menulis naskah, mengumpulkan data-data dan pemahaman pengetahuan yang saya dapatkan selama perjalanan hidup. Maka naskah yang pertama saya coba menulis dengan judul Perkembangan Islam di Minangkabau.
namun itu masih tetap dalam bentuk naskah, belum diterbitkan atau dipublikasikan sampai hari ini. Kemudian saya menulis tentang keselarasan adat dan syarak di Minangkabau. Yang ketiga, saya menulis tentang keajaiban sholat. Dan yang keempat, saya menulis tentang keunikan rumah gadang. Itu berlangsung kurang lebih dari tahun 2005 sampai 2008. Saya menulis beberapa naskah, namun itu belum dipublikasikan. Tahun 2008 saya membuka sebuah usaha rumah makan, dan itu berjalan sampai tahun 2014. Dengan kesibukan itu, maka penulisan naskah-naskah untuk sementara terhenti. Tapi saya masih aktif di dalam Sile. Saya mulai mengajak masyarakat untuk mengembangkan kembali, menghidupkan sasaran kembali. Dan pada tahun 2009 saya sambil usaha mencoba menulis-nulis tentang Sile. Dan naskah itu cukup tebal, bicara lengkap tentang sejarah Sile, nilai Sile, hakikat Sile, segala macam. Itulah akhirnya yang lahir sebagian kecilnya dalam buku yang berjudul, dan ini bukunya ada 2, cukup tebal, Menyingkap Rahasia Sile Minang. Ini memang ini sebuah tulisan saya yang pertama kali dipublikasikan dengan segala kekurangan, dan ini pengalaman yang pertama. Dan pengalaman yang selanjutnya, saya telah menulis dan telah selesai membuat daminya tentang buku yang berjudul Sajangka Dua Jari Sile Minangkabau, yang isinya lebih mengurai Sile secara akademisi, secara lebih detail, sehingga mudah-mudahan dengan kondisi generasi kekinian yang lebih praktis, mudah-mudahan dapat memahami hakikat Sile yang sesungguhnya. Dan saya juga telah menulis naskah tentang sistem pendidikan tradisional dengan konsep rumusan kebudayaan yang terdiri dari Sile, rumah gadang, tambo, dan baso. Itulah sekilas tentang perjalanan saya atau lika-liku perjalanan saya. Namun pahit manisnya, pahit getirnya perjalanan, mungkin di lain waktu dan kesempatan mungkin saya akan mencoba mengurai secara rinci. Tapi untuk sekilas tahap awal, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan berapa subscriber channel Hidayah Minang. Demikian, terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.